Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di tengah kehampaan luar angkasa, suami istri berdiri dalam balutan jubah putih, memandangi sebuah bintang merah raksasa yang bersinar. Udara terasa hening, seperti dunia menahan napas. Bahkan bintang yang baru lahir di era akhir seperti ini menua dengan cepat, bisik Loveng. Segalanya berubah lebih cepat dari biasanya. Shushin tersenyum tipis di sampingnya. Bukankah kau sudah pernah bilang alam semesta menyerap semua energi kehidupan? Loveng mengangguk pelan. Kini bumi telah dipindahkan ke alam semesta miniatur ciptaannya sendiri sebagai tempat perlindungan terakhir. Satu era reinkarnasi lagi dan semuanya berakhir, gumamnya. Shushin memandang jauh ke depan mengenang masa lalu. Apakah masih ingat, kita dulu hanya dua remaja SMA di bumi. Sekarang kita berdiri di ambang kehancuran alam semesta. Mereka saling tersenyum, tapi ketenangan itu segera pecah ketika Loveng merasakan sesuatu. Ada apa? Tanya Shushin, kini ikut menatap ke arah yang sama. Sosok berwarna-warni mendekat. Seorang dewa binatang dari sekolah dewa leluhur terbang mendekati mereka. Yang mulia pemimpin Bima Sakti, katanya hormat. 3 tahun lagi alam semesta asli akan hancur. Sesuai janji, kamu diminta hadir di istana dewa leluhur sebelum waktu itu tiba. Baik, aku mengerti, jawab Loveng tenang. Shushin menarik napas dalam. Waktu yang tersisa begitu singkat. Segala bentuk kehidupan kini mencari perlindungan. Dua pemuda bersiap menaiki pesawat menuju planet kumpul. Sayangnya, kita hanya boleh membawa 10 orang, kata yang satu. Kita beruntung, banyak yang bahkan tak mendapatkan tempat, sahut lainnya. Relokasi ini mengutamakan para petarung elit, penguasa sektor, dan para talenta. Sebagian besar manusia tak bisa dibawa. Namun umat manusia punya keunggulan. Loveng, sang dewa sejati dengan alam semesta miniatur terbesar. Alam semestanya 1000 kali lebih luas dari dewa sejati lainnya. Kelak bersama guru Origin, ia bahkan akan menjadi dewa sejati ruang hampa, membuat alam semestanya bisa menampung lebih banyak makhluk. Di dunia buatan Loveng, para Universe Master mulai berdatangan. Leluhur Bima Sakti seru lebih dari 1000 Universe Master dengan hormat. Sebagian besar berasal dari umat manusia, lainnya dari ras yang beraliansi dengan aliansi Hong. Masing-masing membawa populasi mereka sendiri. Mari mulai sesuai rencana, ujar Loveng sambil tersenyum. Anak-anaknya, yaitu Luo Hai dan Luo Ping, mereka mengamati. Ayah kini menjadi leluhur umat manusia, ujar Luo Hai penuh bangga. Dan alam semesta kita akan menjadi tanah suci yang abadi, tambah Luo Ping. Keenam dewa sejati dari era sebelumnya datang menghadap. Bima Sakti, sapa mereka sopan. Kalian diterima, jawab Loveng. Mereka tahu ini mungkin satu-satunya harapan mereka untuk bertahan dari kiamat reinkarnasi. Loveng tahu itu dan ia bersedia menanggung mereka. Begitu aku menembus, alam semestaku bisa melahirkan lebih banyak dewa sejati. Loveng melangkah masuk, ketiga dewa leluhur menunggunya. Kamu datang di saat yang tepat, ujar dewa leluhur tua. Sebulan lagi, pemusnahan besar akan dimulai. Tinggallah di istana ini, tugasmu hanya itu. Loveng mengangguk, ia tahu saatnya sudah dekat. Seketika, kekuatan tak kasat mata menyelimuti dirinya. Sebuah lubang cacing membawanya ke ruang misterius yang dipenuhi ribuan titik cahaya. Masing-masing mengandung kekuatan luar biasa. Apakah ini tempat
mencatat warisan itu. Dulu saat menerima teknik akulah alam semesta, Lofeng pernah merasakan ruang ini. Kini ia memahaminya lebih dalam. Ia menyadari bahwa struktur alam semesta jauh lebih rumit dari yang ia duga. Ia menyatu dengan ruang, pikirannya menjelajah medan bintang dan hukum semesta. Luar biasa, aku bisa melihat segalanya. Namun ia tahu, pelajaran terbesar akan datang saat pemusnahan tiba. Di tengah kehampaan, kapal-kapal dan istana-istana melayang dalam diam. Semua menunggu. Dewa iblis yang mengamuk berdiri di atas kapalnya, menceritakan kisah siklus kehancuran sebelumnya. Tenang, katanya pada para manusia yang bertanya. Kita berada di luar jangkauan, kita akan aman. Kini, makhluk-makhluk dari seluruh penjuru alam semesta asli telah keluar. Mereka semua menunggu akhir dari segalanya. Dan di dalam ruang asal mula, Lofeng duduk bersila. Karena dari kehancuran akan lahir pencapaian tertinggi. Langit-langit semesta bergemuruh. Dari kejauhan, para makhluk agung dari berbagai ras berdiri di atas kapal-kapal kolosal dan istana megah di tepi samudera semesta. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bukan hanya dengan mata, tapi dengan seluruh kesadaran mereka. Sebuah pemandangan yang belum pernah ada dalam sejarah. Itu kehancuran total alam semesta asal. Beberapa wajah penuh kekaguman, yang lain menunduk dalam kesedihan. Meskipun banyak makhluk yang telah berhasil diselamatkan dan dipindahkan ke alam semesta mini, namun tak terhitung jumlah lainnya, terutama para makhluk biasa. Anak-anak, keluarga, para tetua telah ditinggalkan. Tidak cukup ruang, tidak cukup waktu. Dan kini, kiamat benar-benar dimulai. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan muncul dari inti alam semesta asli. Kekuatan itu membentang luas, melahap segala yang tersisa. Dinding-dinding membran alam semesta retak dan terbelah dalam sekejap. Dalam hitungan detik, gugusan bintang, planet, lubang hitam, dan bahkan medan bintang rahasia pun ambruk dan luruh menjadi aliran partikel yang tak terhitung jumlahnya. Energi kehidupan yang terkandung dalam triliunan makhluk hidup, yaitu anak-anak yang tertawa, pasangan yang sedang saling mencintai, para pejuang yang sedang bertempur, semuanya musnah dalam sekejap mata. Energi mereka tersedot ke arah pusat alam semesta dengan kecepatan yang melampaui cahaya, menyatu dalam satu titik asal yang kini mulai bersinar terang. Di tengah pusaran kekuatan itu, Lofeng duduk bersila dengan tenang. Jubah putihnya berkibar pelan dalam kekosongan. Meski kehancuran terjadi di sekelilingnya, ia bukan hanya menyaksikan, ia merasakannya. Seolah-olah tubuh dan jiwanya telah menyatu dengan semesta asal itu sendiri. Ternyata begini rupanya kehancuran itu, gumam Lofeng perlahan. Cepat, tanpa suara, tapi meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam kesadaran. Lofeng teringat pada Morosa yang pernah membicarakan betapa misteriusnya kehancuran asal-usul semesta. Namun kenyataannya, lanjut Lofeng dalam hati, penghancuran asal kehidupan adalah bentuk tertinggi dari penciptaan, karena kehancuran untuk kelahiran kembali. Sementara itu, jiwa-jiwa agung dari berbagai ras masih menatap langit yang terbuka. Alam semesta asli telah tiada. Yang tersisa hanyalah titik asal yang menyala seperti matahari pertama di awal penciptaan. Ini indah dan mengerikan, bisik salah satu makhluk agung. Apakah itu akhir atau awal? Tanya yang lain. Di puncak gunung 9 sektor, dalam alam semesta mininya, Lofeng duduk dalam keheningan. Tahun demi tahun berlalu, ribuan era reinkarnasi datang dan pergi. Para tamu agung pernah datang, bahkan guru origin pernah mengutus seseorang untuk memanggilnya. Namun Lofeng tak bergeming. Hingga pada era ke-360.000, mata Lofeng tiba-tiba terbuka. Tatapan itu penuh pemahaman, penuh terang. Shimo dan Morosa yang berjaga langsung muncul di sisinya. Ayah dewa, bisik Shimo nyaris tak percaya. Tuan, ucap Morosa dengan suara gemetar. Lofeng menatap keduanya dan tersenyum lembut. Shimo, kau boleh beritahu mereka semua. Aku telah selesai berkultivasi. Sepertinya banyak yang ingin menemui diriku. Shimo menghilang dalam sekejap mata. Lofeng menoleh pada Morosa. Apakah kau sudah lama menunggu? Morosa tersenyum mengangguk.
Aku selalu menunggu, bahkan kesunyian bisa jadi teman. Loveng berdiri, aura agung menyelimuti tubuhnya. Sebelum berkultivasi, ia telah menciptakan teknik rahasia tingkat ke-13, batas tertinggi dari Dewa Sejati Ruang Hampa. Kini setelah menyatukan pemahaman tentang penghapusan asal-usul dan penghancuran asal kehidupan, ia menciptakan jalan penghancuran. Dengan ini, aku siap melangkah ke tingkat Dewa Sejati Abadi, ucap Loveng lirih namun penuh keyakinan. Xuxin istrinya datang menghampiri, senyumnya hangat dan penuh rindu. Kamu akhirnya selesai. Loveng menatapnya dan tersenyum. Sudah saatnya aku melihat apa yang terjadi setelah kehancuran. Dengan satu langkah, mereka menembus ruang hampa dan tiba di tepi alam semesta mininya. Di kejauhan, alam semesta asli yang baru mulai terbentuk, menggumpal dalam kabut energi dan awal kehidupan. Bentuk kehidupan pertama belum lahir, tapi segalanya terasa hidup. Lihatlah, bisik Loveng. Kehancuran besar itu terjadi agar kehidupan baru bisa tumbuh. Ini tujuan aslinya. Sebuah cahaya datang. Guru Origin, salah satu makhluk tertua dan terkuat, hadir dalam bentuk avatar. Loveng, bagaimana hasil kultivasimu? Loveng membahas dengan tenang tapi penuh kekuatan. Aku telah memahami jalanku. Kini aku bisa melangkah ke tingkat Dewa Sejati Abadi kapan saja. Mata Guru Origin melebar. Sosok yang selama ini selalu tenang dan tak terkejut kini benar-benar terpana. Alam semesta baru telah lahir. Loveng telah menjadi penerjemah antara kehancuran dan kehidupan. Seseorang yang tak hanya menyaksikan sejarah tapi menciptakannya. Kehancuran demi kelahiran, bisiknya sekali lagi. Dan langkahnya pun membawa umat semesta menuju era yang baru. Perkembangan alam semesta miniku akan memakan waktu, ujar Loveng pelan namun pasti. Tatapannya menembus dimensi melihat masa depan yang belum datang. Tapi ketika evolusinya hampir selesai, itulah waktunya kau juga harus mulai mengembangkan alam semestamu lagi. Dengan begitu, kita bisa mencapai terobosan secara bersamaan. Guru Origin mengangguk mantap. Baiklah, aku akan kembali dan bersiap. Dalam hati, Guru Origin tahu pemahaman mendalam yang diraih Loveng hingga berhasil menembus batas untuk menjadi Dewa Sejati Abadi adalah buah dari keberhasilannya menyelesaikan krisis besar di sektor binatang. Ia tidak merasa iri, bagaimana mungkin Loveng pernah menyelamatkan nyawanya. Yang ada hanya rasa hormat dan kekaguman yang tulus. Di dalam ruang asal mula alam semesta Tanah Suci Bima Sakti, Loveng berdiri dengan mantap. Saat itu, hanya satu kata terucap dari mulutnya, yaitu bangkit. Dan seketika, lorong-lorong ruang angkasa muncul dalam urutan berderak yang mengguncang semesta. Aliran udara kacau tak terbatas menyerbu masuk melalui portal-portal itu, menembus dinding membran alam semesta mini, dan membuatnya mengembang secara drastis. Dari kejauhan, para dewa sejati dan Universe Master manusia, anggota aliansi Hong serta ras-ras lain menyaksikan kebangkitan ini. Itu terlalu besar. Seberapa luas sebenarnya Tanah Suci Bima Sakti ini? Sudah melewati 5 miliar tahun cahaya, lebih besar dari Tanah Suci Kaisar Timur. Di antara mereka, Sosanke hanya mengangguk kecil. Masih terlalu dini, tapi ia akan melesat dalam satu gerakan. Aku bisa merasakannya. Saat alam semesta mininya berkembang ke 10 miliar tahun cahaya, tubuh Loveng berubah. Ia membuka mulutnya dan menghisap. Cadangan kekuatan dewa yang telah ia simpan selama lebih dari 6 triliun era mengalir deras. Energi yang begitu luar biasa, cukup untuk menciptakan lautan dengan diameter 12 tahun cahaya, sekarang menyatu dengan tubuhnya. Evolusi tubuhnya 100 kali lipat dari sebelumnya. Namun ia menggeleng pelan. Masih belum cukup. Aku masih kekurangan untuk menjadi dewa sejati abadi. Alam semesta mini mencapai 100 miliar tahun cahaya. Ketika ekspansi berhenti, semua makhluk hanya bisa terdiam. Ini legenda, bisik Sosanke. Alam semesta mini tingkat abadi seperti ini hanya disebut-sebut dalam legenda kuno. Di belakang Loveng, 6 pasang sayap membentang luas. Sepasang sayap kelima yang telah lama rusak kini pulih dalam sekejap.
Namun, daya ilahi masih belum cukup untuk menjadi dewa sejati abadi. Tapi efisiensi penyerapanku kini sangat tinggi. Waktu akan menyempurnakan segalanya. Lo Feng melangkah keluar dari ruang asal. Muncul di Gunung 9 Sektor, keluarganya sudah menunggu. Lo Feng tertawa melangkah mendekati mereka. Namun ekspresinya tiba-tiba membeku. Riak informasi melintasi pikirannya. Ia sadar, waktu untuk melampaui reinkarnasi hanya tinggal 11 bulan. Karena guru origin telah lebih dulu berhasil menerobos sebulan sebelumnya. Selama 10 bulan berikutnya, Lo Feng bertemu semua orang yang penting dalam hidupnya. Dari keluarga, sahabat lama dari bumi, hingga murid-murid dan rekan seperjuangan. Ia bertemu Bolan, Rongjun, dan Wuka, teman-teman awalnya di perusahaan semesta virtual. Ada yang sukses menjadi Universe Master, ada pula yang masih tertahan di tingkat kesatria. Lo Feng juga bertemu dengan Truyan gurunya. Guru, di dalam alam semesta miniku, kamu bisa mencapai terobosan menjadi dewa sejati, katanya dengan tulus. Bagiku, memisahkan dunia miniatur baru bukanlah masalah yang besar. Truyan tersenyum, namun wajahnya tetap murung. Aku masih merasa bersalah karena Poyu. Lo Feng menepuk bahunya. Itu masa lalu. Dia menusukku karena dendam padamu. Aku sudah lama memaafkan dirinya. Kini hari itu tiba. Di luar sektor puncak miring, sebuah kapal melayang membawa banyak tokoh penting seperti Shushin, Luo Honggu, Luoha, Luohai, Gong Xinglan, dan dewa-dewa sejati lainnya. Mereka semua datang mengantar Lo Feng dan guru origin menuju takdir akhir melampaui batas reinkarnasi. Susanke berseru dengan santai. Tenang saja, jika Lo Feng sampai dalam bahaya, maka leluhur Kaisar Timur dan leluhur Bulan Ungu seharusnya sudah mati sejak lama. Dari kejauhan, menara bintang dan sebuah kapal suci melesat menuju sektor puncak miring. Dari kejauhan, menara bintang dan sebuah kapal suci melesat menuju sektor puncak miring. Di dalamnya, dua tokoh agung duduk bersila. Mereka tahu apa yang menanti di ujung sana, bukan hanya kelahiran kembali, tapi sebuah trandensi abadi. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Masih ada satu episode terakhir. Mungkin kalau nggak nanti ya besok ya. Kemungkinan besok Mimin upload. Dan itu sebagai akhir untuk season 1 novelnya. Masih ada season 2 novelnya. Ya kita langsung lanjut ke sana. Sebelum itu juga Mimin kayaknya bakal membawakan alur cerita Wang Lin ya. Mungkin cuma jadi spoiler. Mungkin BTTH juga. Jadi kayak seminggu Mimin cuma upload satu, yaitu spoilernya buat minggu depannya. Jadi bakal kayak gitu. Banyak donghua yang akan Mimin bawakan spoiler untuk minggu depannya. Seperti itu aja ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.